Orang-orang aneh di LinkedIn, mas-mas biasa pada umumnya, tapi kelakuannya kayak top businessman dunia. Selamat datang di Thinking Room. Oke, gue belum lama ini, gue iseng, gue nyobain salah satu fitur LinkedIn yang open to work. Jadi di profile LinkedIn lu nih, kalau lu punya profile LinkedIn, di profile LinkedIn lu tuh bisa pasang status dan mengubah profile picture lu tuh jadi kayak semacam ada istilahnya apa ya? Kayak gelang atau kalung yang warnanya hijau, open to work. Tapi kalau lu mau hire orang atau lagi cari tim atau cari orang untuk posisi di perusahaan lu juga bisa tuh ganti jadi hiring itu warnanya ungu. Nah, gua lagi coba buka dengan open to work. Tujuannya sebenarnya adalah gue pengen tahu kalau gue pasang itu, gue akan dapat tawaran job atau mungkin bisnis opportunity itu berapa banyak sih dan modelnya tuh kayak gimana. Karena gue udah berapa tahun ya nggak kerja kantoran. Terakhir kali kerja kantoran tuh tahun 2020, awal 2020 sebelum pandemi. Berarti sekarang udah 4 tahunan lah kurang lebih. Ya, jadi gue pengen tahu aja gitu setelah 4 tahun gue nggak kerja kantoran nih, ada nggak sih orang yang kalau gue open to work, nawarin gue kerjaan gitu. Dan ada, nggak cuma satu, dua, lumayan lah, ada lah. Yang nawarin gue pekerjaan. Tapi sebenarnya yang lebih gue cari adalah yang menawarkan business opportunity atau mungkin kita partnership barang atau project barang yang bisa kita kerjain apa nih. Itu yang sebenarnya gue cari dan itu yang udah gue confirm. Gue akan ketemu dengan beberapa orang ini dalam waktu dekat sih untuk coba bahas kira-kira nih kita bisa ngerjain barang apa nih. Tapi lucunya, seperti sosial media yang lain, LinkedIn ini juga punya orang-orang aneh dalam platformnya. Yang kayak opening gue tadi ya, orang-orang seperti ini nih kalau lu lihat profilnya, lu lihat rekam jejaknya, kan di LinkedIn lu bisa lihat rekam jejak ya. Ini orang kok sebenarnya siapa sih? Apa gitu loh. Cuma mas-mas biasa atau mbak-mbak biasa pada umumnya, tapi itu kalau ngomong, kalau ngonten, kalau komen, itu kelakuannya tuh udah kayak, oh dia udah paling sukses banget di dunia ini. Udah kayak top businessman deh. Dan ini gua dapet juga ketika gua post tentang open to work itu. Ada yang kontak gua out of nowhere ya, gua nggak kenal dia, sekali lagi, gua nggak kenal dia, tapi somehow yang gue bingung dia jadi first connection di akun gua, mungkin dia ada nge-add gua, lalu gua accept connection invitation-nya dari dia. Gua tuh memang kebanyakan nggak ngecek lagi, karena kadang kalau sekali masuk tuh suka banyak, jadi gue biasa tuh langsung accept aja tanpa ngeliat lagi profil ini orang siapa. Dan orang ini DM gua. Dan lucunya adalah, sekali lagi ya, gua nggak kenal dan dia juga nggak kenal gua. Bahkan kita pun nggak pernah berinteraksi sama sekali, even di komen. Tapi langsung nggak ada babi-bu, nggak memperkenalkan diri dia siapa, pekerjaan dia apa, tujuannya mau ngapain, cuma ngomong gini doang. Boleh kita bertatap muka, Mas? Gue bingung dong, ini orang siapa? Pas gue klik profilnya, gue liat profile picture-nya, kok dua orang fotonya. Ini yang mana nih orang ini nih? Gue nanya dong, tatap muka agendanya ngapain? Lalu dia balas, are you looking for new role? Ya karena memang gue, kalau gue lihat konteksnya adalah gue open to work, yang gue iyain aja nih. Yeah, boleh nggak? Boleh yuk ketemuan di studio podcast gue. Gue ajakin dia ketemuan di salah satu studio podcast gue. Tapi dia ngajakin ke tempat dia. Semuanya di tempat dia aja nih. Ya gue nanya dong, oke. Tapi sebelumnya ini untuk role apa ya? Karena lu cuma ngomong ngajakin ketemuan. As you are looking for, ngomongnya gitu. Berbelit-belit banget, ribet nih orang atau nih mas-mas biasa pada umumnya ini nih. Lalu gue bilang dong, gue kan pas di job preference di open to work itu kan ada 5 roles tuh.
Lu nyarinya yang mana? Lalu dikasihlah sama dia gini, role related to marketing and sales. Industrinya gini, helping senior businessman pay off the huge debt. Nah, gue pas baca ini, gue bingung, nih apaan helping senior businessman pay off the huge debt? Dan gini ya cuy, siapapun lu ini gue gak kenal lu, tapi ketika lu ngajakin kenalan, ini kan cold call ya, atau cold email ya, atau cold chat, apapun lu istilahnya. Pada intinya kan lu nggak kenal gue juga nggak kenal lu yang menyapa duluan. Kalau lu melakukan itu, ingin berkoneksi atau ingin berinteraksi, malah dengan pengen ketemuan, ajakin orang ketemuan, cara paling efektif dan efisien di awal dan yang paling benar, dengerin nih cuy. Lu memperkenalkan diri lu dulu. Lu tuh siapa? Pekerjaan lu apa? Lalu tujuan lu tuh apa? Kalau iya lu emang menawarkan pekerjaan atau menawarkan kerjasama atau proyek atau apapun itu bentuknya, lu udah jelasin di awal. Singkat, padat, jelas. Jadi ketika orang lain baca, orang bisa lihat nih, oh tujuannya ini. Kalau ini kan gue harus nanya satu-satu kan, kayak orang tolol. Gue nanya nih, ini di level apa, job description-nya apa, salary range-nya berapa, karena ya gue nggak mau buang-buang waktu. Lalu balasnya kayak begini, muter-muter gitu loh. Tentu saja saya tidak sembarangan menghubungi talent yang cuma menuliskan marketing manager. You wrote as director of chief, didn't you? As you understand, what kind of job desk as MD or COM? How much take home pay do you expect? Lah, dia malah balikin, kan tolol kan. Dan pada intinya adalah dia tuh maksa untuk ngajakin ketemuan. Bahkan kayak gini ngomongnya nih. Pertanyaan paling tidak atas lebih pantas diajukan oleh orang yang sedang cari kerjaan supervisor, paling tinggi asisten manajer lah mas. Maaf, hanya berbagi pengalaman menjadi top level dari perusahaan asal Eropa. Nyet, gue kasih tahu ya, gue bukannya nyombong, tapi gue juga banyak berinteraksi, berkoneksi, ngobrol dengan orang-orang yang di top level di negara ini. Tapi nggak kayak lu, cara ngomongnya, cara ngetiknya yang tanda baca, penempatan huruf kapital aja berantakan, gue jadi bingung baca tulisan lu. Dan nggak seribet lu, kalau memang ada mau ngapain, mau ada kerja bareng atau apa, langsung kita tuh singkat pada silak, tek tek tek, oke yuk, kalau bisa jalan-jalan, nggak perlu kayak apa sih kucing-kucingan gak jelas begini, aneh gitu kan. Model-model kayak lu ini nih ya, ini bukan pertama kali gue ketemukan. Banyak di link ini tuh orang aneh yang sebenarnya tuh prestasi atau kompetensinya tuh nggak ada atau nihil, tapi laganya itu tuh seakan-akan, waduh gila, ada udah oke, orang paling sukses di dunia ini. Kalau lu cek di internet ya, lu coba di googling, waktu itu pernah ada rame tuh, ada orang bikin meme, the LinkedIn effect. Jadi ada dua gambar tuh, ada dua gambar. Di sebelah kanan tuh adalah orang ini real life-nya. Tapi kalau di LinkedIn nih alter ego-nya ini seperti ini contohnya. Di real life namanya Jane nih, namanya Jane. Jane ini di real life tuh supervisor. Tapi di LinkedIn, Jane ini adalah regional chief leader, solution evangelist, project manager, business guru, team guiding spirit. Supervisor tapi di LinkedIn tiba-tiba berubah jadi ribet banget kan. Banyak banget kan. Di mark up semua posisi dia, kompetensi dia. Lalu ada Carlos, salesman. Di real life salesman. Di alter ego di LinkedIn, Carlos ini adalah sales manager, area director, pro client idea creator, passionate solution, delivering leader. Buset, banyak amat. Lalu ada Amer. Amer ini anggur merah. Nggak Amer di sini recruiter. Amer ini di LinkedIn jadinya nih innovation headhunter, visioner of the potential, career enabler. Oh my god. Talent exporter. Apaan talent exporter? Lalu juga ada Hana. Hana di real life adalah seorang freelancer. Tapi di LinkedIn, Hana tidak mau menulis sebagai freelancer. Hana menulisnya sebagai CEO of my own design studio, entrepreneur, crafting the awesome.
Dan banyak contoh-contoh lainnya. Dan lu mungkin pernah lihat dan pernah ngalamin sendiri ketemu dengan orang-orang seperti itu. Dan ada cerita lain lagi yang juga lucu ya. Ini udah agak lama sih, tapi ini pernah lewat di timeline LinkedIn gua. Gua nggak temenan sama ini orang, tapi karena ada connection gua yang engage dengan postingan dia, jadi nongol tuh di timeline LinkedIn gua. Nah, kalau gue lihat profilnya, ini orang karyawan. Tapi di postingan dia ini, dia tuh bahas tentang bisnis tuh harus begini, 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 begini. Wah, gila. Pas gue lihat, pas gue baca, wah ini orang kayaknya bisnisnya jago nih. Jangan-jangan dia punya bisnis yang memang udah jalan, rame, selain dia juga berprofesi sebagai seorang karyawan. Kan siapa tahu kan ada kemungkinan kerjasama atau mungkin produk yang menarik, gue pengen cobain. Gue komen dong, gue nanya. Pertanyaan yang sangat-sangat make sense ketika lu lihat ada orang ngomong tentang bisnis adalah pasti pertanyaannya, bisnis lu tuh apa sih? Ya dong, make sense dong. Bisnis lu apa sih? Ketika gue komen dan gue bertanya seperti itu, betul nggak jawaban dia apa? Dia tidak menjawab bisnisnya itu apa, brandnya apa, produknya apa, atau mungkin dia langsung kasih link websitenya atau tokonya atau apapun itu. Tapi tau nggak dia nggak jawab apa? Dia malah patah banget, malah ngomongin, komenin profile picture gua yang ada di LinkedIn. Lu tau kan profile picture gua yang biasa gua pakai di LinkedIn, di YouTube, di Instagram, di Twitter itu memang selalu sama, yang memang sengaja gua bikin untuk persona gua. Tapi dia malah ngomongin itu, tidak menjawab pertanyaan gua. Bisnis itu tuh apa? Sampai akhirnya gua push. Lu kok jadi muter-muter ngomongnya? Pertanyaan gua tuh simple, bisnis lu tuh apa? Dan lu tahu, dia bilang gini, oh, gue tuh punya bisnis minuman kesehatan. Gue jualan jamu. Gue follow up dong, gue Uber dong. Jawaban dia. Oke, jamunya apa? Ada kontaknya nggak? Atau ada sosial medianya nggak? Gue pengen tahu dong, gue pengen lihat. Siapa tahu cocok, gue pengen beli, gue pengen cobain. Lalu dia kasih nomor WhatsApp, kontak, katanya bisa kontak ke sini. Gue kontak tuh. Gue nanya sama orang yang pegang nomor WhatsApp itu. Gue pikir dia dong. Sebut saja namanya Pak Jo lah ya. Gue nanya, ini bener jamu punyanya Pak Jo? Si admin WhatsApp-nya balas nih. And surprisingly, admin WhatsApp-nya balasnya begini. Halo, bener ini jamu, gue lupa mereknya apa, tapi yang punya ini adalah ibu ini, bukan yang namanya Pak Jo. Gue bingung dong, gue screenshot itu komenan gue, percakapan komen gue itu, ke WhatsApp-nya ini. Tapi kok dia ngakunya ini kata bisnisnya dia? Wah, nggak tahu ya. Emang sih kami pernah ketemu, pernah kenal sama Pak Jo, tapi katanya bukan pemilik dari jamu ini. Lah, gimana, Cuk? Lu ngaku-ngaku bisnis orang lain punya lu. Kan lu bohong kan? Gila. Oh my god. Lalu gua iseng juga gua lempar lah pertanyaan ini ke LinkedIn juga dan beberapa platform sosial media lain. Jadi gue bertanya jadi gue lempar pertanyaan, lu punya nggak sih pengalaman sama kayak gue ini ketemu orang-orang aneh yang sebenarnya tuh ya itu tadi ya, mas-mas biasa atau mbak-mbak biasa pada umumnya nihil prestasi, tapi itu kelakuannya tuh udah kayak orang paling hebat gitu, udah kayak orang paling sukses di dunia ini. Ada beberapa yang respon, tapi yang menarik gini, ada satu orang yang akhirnya malah juga ikut bikin postingan di LinkedIn namanya Pramudono Kumoro. Kalau dia mungkin dari konteks sisi profesi dia sebagai seorang product manager. Fenomena PM dan EdTech. Post ini terpaksa gue buat karena makin maraknya fenomena yang beneran bikin geram dan sedih. Why this could happening ya? Kalau kata Mas Andri Hadinata sih, fake it until you fraud it. Ya gue sempet balas komenan dia dengan fake it until you fraud it tentang fenomena ini. Lalu kalau di dia, concernnya adalah fenomena PM dan EdTech ini, post ini bukan untuk menjelekan, gue bacain ya. Post ini bukan untuk menjelekan sebuah instansi, seseorang, atau apapun itu, tapi ini sebagai sebuah screenshot dari current situation yang sangat ironis dan di situasi saat ini, sebagai pembelajaran dan pengetahuan bersama. Zaman sekarang,
makin beredar loh beberapa trainer di bidang product management yang beneran nggak punya experience di produk, bahkan nggak pernah handle produk sama sekali, tapi tetap bisa ngajar. Lu bingung kan? Beredar juga beberapa trainer yang copy-paste materi training dari trainer lainnya tanpa adanya elaborasi dan sedikit modifikasi. Tapi berani pasang harga training jauh lebih tinggi dengan modal materi contekan. EduTech yang punya bootcamp ini juga tidak mengkurasi materi, background checking dari si trainernya, asal scraping LinkedIn, lihat title PM, kirim over lalu bikinin poster. Nah intinya, due diligence itu wajib bagi si trainer. EduTech, please do it. Calon student, please background checking juga si trainer yang kelasnya mau kamu ambil. Again, title and respect are earned, not both. Adab dan etika memang nggak semudah itu dipelajari ketimbang entrepreneurship di product management. Jadi nggak kaget jika tren PM, product manager, dan kualitasnya menurun di sini karena dari hilirnya aja udah begitu. Tren gaji turun? Ya terima aja karena karir faking udah mulai common. Sih, nggak cuman gue dulu yang ngalamin. Ini gue bacain deh bro ya, karena postingan lo bagus. Menurut gue, di bidang produk pun terjadi. Dan gue yakin juga di bidang-bidang lain juga banyak terjadi. Di marketing, di keuangan, atau apapun itu. Fenomena seperti ini nih. Ini sebenarnya ada bukunya. Bukunya itu udah lama banget. Tahun berapa ya? Sebentar, gue lupa tahun berapa. Itu judul bukunya itu The Death of Expertise. The Death of Expertise itu bukunya karangan Tom Nichols. Itu buku tahun tahun 2017. Ini dipublish pertama kali. 2017 nih. Bentar. Pertama kali itu tahun 2014 malah. 2014 lalu dikembangkan lagi di tahun 2017. Ya, lu dan gua pasti banyak banget melihat fenomena-fenomena orang-orang yang out of nowhere siapa mereka ini, tiba-tiba muncul di permukaan, mengklaim dirinya sebagai seorang yang sukses di bidang tertentu atau menjadi orang kaya, punya kekayaan, punya mobil mewah, tapi ini orang sebenarnya siapa, bisnisnya apa, itu yang sering kita pertanyakan kan, kerjaannya apa gitu loh. Tapi sering nongol, sering bacot di sosial media, tapi karyanya itu nggak pernah kita lihat. Tanda-tandanya memang biasanya adalah mereka berujung jualan kelas. Seperti yang tadi disampaikan sama di postingannya Pramudono Kumoro ini nih. Jualan kelas, mending bahannya tuh juga dari pengalaman pribadi mereka, dari mereka belajar. Tapi kebanyakan memang akhirnya cuman ambil dari contekan, boleh kopas dari Google dan baca. Dibacakan. Terus menerus mereka seperti itu. Orang-orang akhirnya yang sering mengkonsumsi konten-konten mereka merasa berpikir, oh ini orang emang beneran jago. Dan akhirnya dia mempunyai followers yang bisa membela dia dan lebih memilih dia sebagai orang yang kredibel dan kompeten untuk ngomongin tentang itu. Walaupun sebenarnya dia tuh cuman modal kopas doang. Jadi udah the death of expertise. Fenomena lainnya adalah ini namanya the Dunning-Kruger effect. Orang-orang di sekitarnya tuh akhirnya yang memberikan validasi kalau lu tuh memang jago di situ. Lu memang expert di situ. Dan akhirnya nih orang yang makin lama makin merasa udah kayak setengah dewa. Di satu sisi memang orang yang memang udah rese, emang tai. Yang di sisi lain juga orang-orang di sekitarnya, di environment dia tuh yang juga naikin si tai ini. Jadi kayak setengah dewa. Oh my God. Come on man. Kenapa gue ngomong kayak begini? Kenapa gue concern banget seperti ini? Karena tadi baru aja ada yang komen, kan bebas berekspresi. Bukan masalah bebas berekspresi. Masalahnya adalah, awalnya memang coba-coba kopas-kopas ngomong doang, bacain dari Google, ditranslate artikelnya. Lalu pelan-pelan akhirnya dia ngelihat, oh gue bisa dapat duit nih dari sini nih. Biasanya, di ujungnya yang paling fatal adalah itu scam, penipuan. Dan ini udah beberapa kali dan sering banget kejadian berulang-berulang kali. Ditipu sama orang yang sebenarnya tuh bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi elu sebagai society yang menaikin ini orang dan akhirnya ketipu sama ini orang dan elu juga akhirnya yang minta tolong gimana caranya duit gua balik. Kayak lingkaran setan kan.
Kalau lu juga ngikutin podcast gue pernah bahas tentang Barney si penjual dahak. Jualan kelas seorang hampir 50 juta. Ujung-ujungnya penipuan. Nah kalau udah ketipu gitu, lu mau gimana? Gue nggak masalah kalau lu memang baru lagi membangun karir, lu pengen bangun personal branding lu, please lakukan. Tapi iringilah dengan kompetensi dan kredibilitas elunya sendiri. Membangun personal branding itu kan proses, bukan tiba-tiba, oh gue lihat ada artikel ini, udah gue ini bahas terus aja, terus tiba-tiba lu jadi. Enggak men, enggak kayak gitu. Pengalaman lu, sharing lu tuh yang lu bangun bertahun-tahun yang akhirnya itu menciptakan value di diri lu, bukan dari hasil lu lihat ada artikel apa, lu bacain dan rame dar. Enggak men, enggak kayak gitu. That's why gue juga lebih memilih konten kayak talking head seperti ini nih. Itu gue nggak bikin skrip, gue tuh unscript. Karena kenapa? Ya gue emang pengen ngomong apa yang ada di otak gue berdasarkan pengalaman gue dan keresahan gue. Bukan nyontek dari artikel-artikel tertentu. Enggak, kalau misalnya ada artikel tertentu pun itu juga untuk hanya menambahkan, oh sumbernya ini loh. Tapi bukan gue bacain dari awal sampai akhir tuh plek ketiplek. Karena buat apaan kayak begitu? So makanya, kalau menurut gue, ketika kita mengkonsumsi konten dan ketika kita melihat orang yang lagi ngonten, apapun itu bentuknya, cobalah untuk bijak dalam menyikapinya. Jangan terburu-buru langsung kemakan sama omongannya. Karena secara nggak langsung, akhirnya kan kita-kita juga yang menciptakan this devil buat jadi naik. Dan dia merasa mendapatkan validasi. Itu tadi kan, the depth of expertise, the Dunning-Kruger effect. So, sekali lagi ya, hati-hati di internet, apapun itu platformnya. Lu mungkin ada cerita atau ada pengalaman yang mirip dengan topik di video ini, boleh cerita di kolom komen. Saling berbagi aja nih, untuk saling mengingatkan juga kalau kita harus berhati-hati. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.